Sugeng Enjang, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Kenapa yang begini? Karena habis dari Solo pulang ke rumah, baru sampai jam berapa ini? Jam 4 lebih dari tempatnya Mas Dinas. Sedikit pertanyaan sebenarnya dari Mas Dinas kepada yang aneh itu. Katanya begitu, kamu kalau tampil kenapa harus serem-serem? Nah oke lah, sekarang nggak serem kan, lebih ke kemayu. Mas Tinus protes, kenapa harus serem-serem? Mungkin karena wajahnya yang itu jelek jadi kelihatan serem. Atau mungkin energi siwa. Ya. Kalau energi Wisnu beda lagi, mungkin energi siwa. Orang kita ketemu aja yang dibahas juga hal serem Mas Dinas. Ya. Goro-goro Mega Pras atau Mega apa itu. Bumi gonjang ganjing. Tapi tanpa kita sadar sebenarnya ada yang lebih serem Mas Dinas. Ya. Ada sebuah perjanjian, katanya besok nanti jika kamu nggak baik, kamu dikirim ke Narokoloko, dihukum, ditombak-tombak, dicacah-cacah, di pedang-pedang, di apa itu. Ya ngeri lah pokoknya. Dimasukkan ke kawah Condro Timuko yang isinya api. Ngeri bukan? Ngeri sekali Mas Dinas. Nah, itu sebuah ketakutan menurut Eyang ya. Ini buat cucunya yang Del Kumandel Gentewati. Sedikit wawasan untukmu, menakutkan sekali. Kenapa yang takut? Yang tidak takut dengan goro-goro, tidak takut dengan Mega Pras, kuku-kuku kaki bluk, cacik jeluk, apa itu, werke-werke pedit noko gini. Ya. Karena disebutkan si saudara Musil Pringsel bahwa ada takdir dalam sebuah kehidupan. Berarti yang menentukan adalah Sang Maha. Takdir berarti ada kontrak atau perjanjian. Nah, kontrak atau perjanjian itu kalau berhasil kita menyelesaikan pekerjaan kita, dapat hadiah, dapat kenikmatan. Tetapi jika tidak berhasil, maka akan ada hukuman. Ketika takdirnya selesai, berarti kontraknya habis, selesai kontrak. Ya. Yang bingung memahami itu juga Del Kumandel Gentewati. Sangat bingung tentang sebuah kontrak. Kalau berhasil, dikasih imbalan, kenikmatan. Kalau tidak berhasil, dihukum, kontrak. Tetapi orang-orang pada takut adanya goro-goro Mega Pras karena takut kontraknya selesai. Pertanyaan Eyang, kenapa engkau takut kontrakmu selesai? Bukankah engkau dibebas tugaskan dari sebuah kontrak, dari sebuah perjanjian? Kebanyakan egois seperti Sil Pringsil, hidup nikmat, serakah,
merampas barang orang lain saudaranya, del kumandil. Lalu ketika kontrak selesai takut. Tetapi bagi Yedil Kumandil yang kurang beruntung, lahir di tempatnya anaknya Eyang yang miskin, ya, punya wajah yang gak begitu cantik. Mohon maaf sedikit, Del Kumandil agak ya kurang sehat. Bersyukur ya malahan, atau bagaimana? Karena kontraknya segera berakhir. Nah, kadang-kadang kita itu egois dengan kontrak. Ketika nikmat nggak mau berakhir, ketika susah harusnya kan senang. Ketika hidup susah, hidup merana, kontraknya selesai. Bukankah senang atau susah? Kasihan sekali, dilahirkan miskin, gak punya apa-apa, kontraknya diperpanjang. Ketika gak berhasil menyelesaikan misinya, pekerjaannya, dihukum. Bagaimana? Ya, janganlah takut dengan hal-hal yang namanya goro-goro, megapras, apapun itu. Karena engkau sudah mengisi kontrak. Ketika kontrakmu selesainya tahun 3000 ya sudah. Kan sudah ada kontraknya katanya. Seperti bisnis saja, ada kontrak, ada. Nah, begini Del Kumandil Gendewati, menurut kedangkalan spiritual Eyang, apa yang membuat kontrak itu sehingga kontrak itu menakutkan? Pertanyaan Eyang kepadamu, apa yang membuat kontrak itu menakutkan? Di dalam sebuah kontrak kita sudah dijaga yang namanya angel, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya malaikat. Malaikat penjaga kita. Siapakah mereka? Orang tua kita, kakak, adik, tetangga, semua manusia saling menjaga. Ya. Makanya disinilah kesadaran. Tetapi ketika kita tidak sefrekuensi dengan malaikat-malaikat penjaga ini, orang tua kita, adik kita, saudara kita, makanya berbahaya sekali. Artinya kita berbelok ke arah yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Nah, kenapa pentingnya samadhi? Menyatukan frekuensi kesadaran pada tingkatan level kesadaran yang sama sehingga kita akan saling menjaga. Frekuensinya itu frekuensi welas asih, frekuensi budi pekerti yang luhur sesuai dengan leluhur. Yang masa orang tua malaikat penjaga. Nah, siapa yang menjagamu dari kecil hingga dewasa? Ketika engkau satu frekuensi yang baik, maka baik-baik saja. Ketika orang tua tidak baik, anak baik, beda frekuensi, chaos. Sehingga siapa yang menjagamu? Malaikat yang lainnya. Entah itu kakakmu, entah itu adikmu, entah itu manusia yang lainnya, yang satu frekuensi. Ya. Satu frekuensi, saling menjaga, berlandaskan
welas asih, kebaikan, budi pekerti yang luhur, tata krama, hormat menghormati. Itulah frekuensinya. Tidak bedanya dengan energi. Apa itu energi? Oh, energi, engkau mencari, aku mengambil energi dulu. Pusing. Energi adalah ini, protein, energi. Untuk apa ini kita makan dan menjadi bertransformasi, berubah menjadi energi, supaya mempertahankan suhu temperatur tubuh kita tetap dalam keadaan stabil, standar. Berapakah suhu temperatur tubuh? Ya 100 atau berapa itu. Karena yang enggak pintar biologi dulu kira-kira seperti itu. Nah, ketika engkau enggak makan, maka selesai kontrak. Engkau enggak dapat asupan gizi, selesai kontrak. Temperatur tubuhmu turun, makanya selesai kontrak. Engkau naik gunung, engkau harus bisa menjaga temperatur tubuh. Ketika engkau tidak bisa menjaganya, selesai kontrak. Jadi bagaimana kontrak itu bisa selesai? Dengan berbagai cara. Makanya ada sembah kepada Sang Maha, kepada leluhur, kepada Bobo Biung, kepada diri pribadi. Hormatilah 4. Ya. Jagalah kemalaikatan di dalam lingkaran 4 itu, supaya satu frekuensi kesadaran spiritual, frekuensi samadhi. Nah, ketika orang sudah kehilangan, selesai nyawanya, tubuhnya, temperaturnya menurun menjadi dingin. Dia tidak bisa mempertahankan frekuensi, temperatur, energi, apapun itu. Nah, semesta mempunyai energi, maka bukalah kesadaran, saling hormat menghormati, saling welas asih. Tidak bisa dicuci otaknya, selalu dalam frekuensi kesadaran, supaya energi itu selaras, harmoni, satu frekuensi, sehingga bumi bahagia, semesta riang gembira, frekuensi energi selalu terjaga. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Masih serem gak Mas Tinos? Kayaknya enggak ya. Ya oke lah, itu sedikit wejangan dari yang buat Del Kumandel Gendewati dan Silpringsil. Karena tadi yang main ke tempatnya Mas Tinus dan udah pulang ke rumah baru saja. Rahayu, rahayu, rahayu.